Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Fiandra Sanjani, mahasiswa Binus Online, jurusan Teknik Industri dengan NIM 27023541. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan presentasi sebagai tugas final exam dengan judul Refleksi Perubahan Iklim dalam Suara Masyarakat, Upaya Menuju Kesadaran dan Aksi Nyata untuk Bumi. Kali ini terkait dengan SDG nomor 13 perihal climate action atau perubahan iklim global. Kelas saya yaitu kelas DSCDA dan mata kuliah karakter building kewarganegaraan. Latar belakang dari presentasi kali ini, kenapa kita pilih tema climate action, yang pertama yaitu perubahan iklim berdampak besar terhadap ekosistem, ekonomi, dan kesehatan. Yang kedua, perubahan iklim global juga menyebabkan suhu bumi naik 1,1 derajat Celcius sejak masa era praindustri dan diprediksi akan mencapai 1,5 derajat Celcius pada tahun 2030 hingga 2050 nanti. Selain itu, perubahan iklim global juga mengakibatkan kenaikan permukaan laut di Indonesia sebesar 0,8 hingga 1,2 cm per tahunnya. Mungkin hal ini tidak secara langsung berdampak kepada kehidupan masyarakat, tetapi dampak langsungnya dari ketiga ini adalah yang pertama, terjadinya abrasi. Selain itu juga terjadi banjirop yang dapat menyebabkan hilangnya lahan dan sehingga penduduknya harus melakukan migrasi. Hal ini juga berakibat terhadap penurunan produktivitas perikanan yang dapat mengancam mata pencarian, khususnya mata pencarian nelayan. Dan berikut adalah rumusan masalah dan tujuan dari proyek kami kali ini. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana tingkat kesadaran masyarakat terhadap isu perubahan iklim global ini. Yang kedua, apa penyebab utama perubahan iklim global menurut masyarakat? Yang ketiga, langkah apa sih yang bisa diambil oleh individu dan pemerintah untuk mengurangi dampak atau memperlambat dampak dari perubahan iklim global ini? Dan itu tujuannya sendiri, yang pertama yaitu menggali kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap perubahan iklim global. Yang kedua yaitu mendorong aksi nyata bagi individu dan kolaborasi bersama masyarakat dan pemerintah untuk menghambat dampak dari perubahan iklim global ini. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan komunikasi, kolaborasi, dan kepemimpinan mahasiswa. Dan untuk selanjutnya itu literatur review, beberapa literatur review yang kami rangkum, itu yang pertama berdasarkan IPCC tahun 2023, Kompas 2022, dan Binus University Online Learning tahun 2025 menyebutkan bahwa perubahan iklim ditandai dengan kenaikan suhu global dan pola cuaca yang tidak menentu akibat dari aktivitas manusia. Dampaknya dapat meluas ke sektor lingkungan, pertanian, ekonomi, dan sosial yang berpotensi meningkatkan angka kemiskinan. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan penting untuk membangun kesadaran kritis warga dalam menghadapi krisis iklim global ini. Yang kedua, berdasarkan WWF tahun 2005, UNDP, Paris Agreement, dan SDGs 13 menyebutkan bahwa 98% warga Indonesia menyadari akan perubahan iklim ini dan 91% mendukung penanganannya. Dan untuk individu sendiri dapat berperan melalui gaya hidup hijau, dan sedangkan pemerintah dapat berperan lewat kebijakan seperti NDC yang menargetkan penurunan emisi sebanyak 41% pada tahun 2030. Dan literatur yang ketiga berdasarkan PISA tahun 2021, Kalkuliah tahun 2021, serta Amerika dan Amerika tahun 2023 menyatakan bahwa diperlukan self-awareness untuk mendorong kebiasaan ramah lingkungan seperti daur ulang dan menghemat energi. Sedangkan yang kedua yaitu diperlukannya kolaborasi lintas sektor yang akan menjadi pilar penting terhadap karakter peduli lingkungan. Dan ini adalah metode pelaksanaan proyeknya. Yang pertama yaitu observasi dan wawancara. Setiap anggota akan melakukan observasi dan wawancara terstruktur untuk memahami perilaku dan kesadaran masyarakat terkait perubahan iklim global. Yang kedua yaitu pembagian tugasnya. Setiap individu akan melakukan wawancara terhadap satu atau lebih narasumber, melakukan dokumentasi dan melakukan analisis awal. Sedangkan secara berkelompok kami akan melaksanakan pengumpulan dan analisis data serta penyusunan laporannya. Pelaksanaannya dilakukan pada tanggal 7 hingga 21 Juli 2025 yang bertempat di domisili dari masing-masing anggota, dan narasumbernya adalah warga umum dari berbagai latar belakang. Deskripsi dan
saya selama pelaksanaan proyek ini, yang pertama terkait kesadaran narasumber termasuk baik, karena narasumber memahami dampak perubahan iklim global seperti cuaca ekstrim, suhu meningkat, dan curah hujan tidak teratur. Menurut narasumber, penyebabnya adalah aktivitas manusia seperti semakin banyaknya kendaraan bermotor, alih fungsi lahan, hingga pembakaran sampah rumah tangga. Dampak langsung yang pernah dirasakan oleh narasumber yaitu adanya longsor akibat hujan ekstrim dan curah hujan yang tidak menentu, sehingga menyebabkan gangguan aktivitas khususnya lalu lintas hingga pernah memakan korban jiwa. Dan aksi nyata yang dapat dilakukan oleh narasumber untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim global yaitu mengurangi sampah plastik dengan membawa tempat makan atau minum sendiri, serta melakukan penghematan listrik baik di kantor ataupun di rumah. Dan saran untuk kolaborasi dari narasumber sendiri yaitu pemerintah dapat melakukan edukasi dan insentif terhadap kelurahan atau kecamatan yang memiliki inisiatif lingkungan dan peduli lingkungan. Dan untuk masyarakat sendiri dapat melakukan aksi kecil namun konsisten seperti tidak membakar sampah rumah tangga, melakukan pemilihan sampah, dan melakukan penanaman pohon di sekitar rumah. Dan untuk refleksi dan kesimpulan yang saya ambil dalam proyek ini, yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran dan urgensi terhadap dampak nyata perubahan iklim global, bahkan di daerah kecil seperti Kabupaten NIT. Yang kedua yaitu pentingnya mengajak dan mengedukasi orang sekitar agar lebih peduli lingkungan. Yang ketiga yaitu pentingnya kolaborasi masyarakat dan pemerintah untuk menerapkan kampanye ramah lingkungan. Dan yang terakhir yaitu perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Sekian dari saya, Peter Sajani. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.